Siapkan mie soun secukupnya. Ini saya pakai sounnya sekitar 100 gram ya. Lalu direndam dengan air panas secukupnya. Ini saya pakai jenis soun longho yang tidak mudah hancur dan teksturnya kenyal-kenyal. Rendam soun selama 10 menit ya bun. Lalu potong-potong 10 cabai hijau, daun bawang, dan seledri secukupnya. Kalau sudah selesai, sisihkan dulu ya bun. Nah, ini soun yang sebelumnya sudah direndam, lalu ditiriskan airnya. Dan ini jadinya bun. Lalu, sounnya ini dipotong-potong supaya tidak terlalu panjang, tapi ini opsional ya. Pastikan kadar air di sounnya benar-benar berkurang ya bun. Tambahkan seasoning yang sudah ditulis di layar video. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur semua. Jika kalian suka manis, bisa ditambah kecap manis secukupnya ya. Kalau sudah selesai, sisihkan dulu sebentar. Sekarang tumis cabai hijaunya sampai layu. Pakai minyak goreng secukupnya saja ya bun. Setelah cabai hijaunya sudah layu, masukin bumbu halus yang terbuat dari 4 bawang merah dan 2 bawang putih. Tumis bumbu sampai benar-benar matang dan tanak. Kalau tampilan bumbu sudah seperti ini, tandanya sudah matang ya bun. Sekarang masukin mie soun yang sudah diracik sebelumnya. Aduk-aduk terus sampai tercampur merata dengan bumbunya. Terakhir masukin irisan daun bawang dan seledrinya. Aduk-aduk sebentar saja sampai tercampur semua. Untuk toppingnya sesuai selera kalian saja ya bun. Bisa tambahkan bakso, udang, atau daging ayam biar makin nikmat. Sebelum disajikan, koreksi rasanya dulu ya. Mie soun gorengnya sudah matang nih bun. Dimakannya selagi masih panas-panas gini ya bun, biar makin mantap. Mie soun ini tidak mudah hancur. Yang penting cara memasaknya benar ya. Tekstur sounnya kenyal-kenyal, dimasak kayak gini. Jelas enak banget. Buat menu sehari-hari atau saat ada acara di rumah, menu ini sangat cocok sekali. Atau bisa juga loh buat ide jualan lauk matang, dijamin semua bakal menyukainya. Selamat mencoba ya! Siapkan mie keriting secukupnya. Ini saya pakai 2 bungkus mie cap burung dara. Tapi kalian bisa pakai merek yang lain kok. Mie keriting ini bisa direbus dulu atau hanya direndam dengan air panas kayak gini juga bisa ya bun. Direndam air panasnya selama sekitar kurang lebih 10 menit. Selagi masih menunggu minyak direndam air panas, sekarang siapkan bahan-bahan lainnya ya. Siapkan bahan-bahan tambahan sebagai toppingnya. Ini saya hanya pakai sawi hijau, tauge, dan bakso ayam. Kalian bisa kok pakai bahan-bahan yang kalian suka. Lalu siapkan bahan-bahan bumbunya ya. 10 cabai merah keriting, 10 cabai hijau keriting, 6 bawang merah, 2 siung bawang putih, irisan daun bawang. Cabai dan bawangnya dicoper kayak gini ya bun. Nah, minyak ini sudah mateng nih. Dipotong-potong dulu biar gak terlalu panjang. Lalu tambahkan racikan sausnya yang sudah ditulis di layar video. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur semua dengan merata. Nah, jadinya seperti ini ya Bon. Sekarang panaskan minyak secukupnya. Lalu tumis bumbu yang sudah dicoper tadi. Kalau bumbu sudah matang, masukin sayurannya. Tambahkan seasoning seperti garam dan penyedap secukupnya saja. Aduk-aduk sebentar. Kemudian tambahkan 2 butir telur. Langsung diaduk-aduk supaya tercampur semua. Lalu masukkan mie-nya. Aduk-aduk terus sampai tercampur merata dengan bumbu dan sayurannya. Hampir saja lupa masukin baksonya. Baksonya ini sebelumnya sudah digoreng setengah matang ya bun, jadi tinggal dimasak sebentar saja. Sebelum disajikan, koreksi rasanya dulu ya bun. Sajikan selagi masih panas kayak gini ya, biar makin mantap. Bisa langsung dimakan kayak gini, atau bisa juga buat tambahan lauk saat makan. Mie goreng ini rasanya pedas manis gurih, enak banget. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, dan jangan lupa di-subscribe.
Tambahkan sayuran yang mau dipakai. Kalian bisa pakai sayuran yang kalian suka ya. Ini saya hanya pakai 3 jenis sayuran saja. Ada kacang panjang, kol, dan tauge. Lalu semua sayuran tersebut direbus sebentar saja ya. Untuk kolnya direbus cukup 3 menit saja. Sebelumnya, air rebusannya sudah ditambah sedikit garam ya bun. Kalau sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Kemudian rebus kacang panjang 2 menit saja. Angkat dan tiriskan. Yang terakhir rebus tauge cukup 1 menit saja. Lalu angkat dan tiriskan. Selagi menunggu sayuran ini ditiriskan, sekarang kita buat bumbu urapnya ya. Semua bahan-bahan sudah ditulis di layar video. Lalu diulek sampai halus. Kalau sudah halus, tambahkan 1 sendok makan gula merah. Lalu diulek sampai halus. Tambahkan 100 ml air asam jawa. Jangan lupa tambahkan penyedap biar makin mantap, tapi ini opsional ya. Kalau sudah tercampur semua, masukin 250 gram kelapa parut. Ini saya pakai kelapa yang setengah tua ya bun. Ulek dengan bumbunya sampai tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya dulu ya bun. Kemudian masukkan ke dalam wajan, lalu diaduk-aduk sampai sedikit kering. Tapi api kompornya kecil saja ya bun. Selain disangrai kayak gini, bumbu urap kelapa ini bisa juga dikukus. Dijamin bakal awet dan tidak mudah basi. Kalau disangrai kayak gini, tidak perlu pakai minyak ya. Disangrainya bisa sampai kering atau sedikit basah seperti ini. Sekarang siapkan wadah, masukin semua sayuran yang sudah ditiriskan. Tambahkan bumbu urap kelapa secukupnya. Aduk-aduk terus sampai tercampur merata dengan bumbu kelapanya. Jadinya seperti ini ya bun. Sekarang tinggal disajikan aja deh. Urap sayurannya sudah jadi nih bun. Makan dengan nasi anget-anget, ditambah kerupuk atau peyek, ini enak banget. Kalian wajib mencobanya ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton juga video resep lainnya yang ada di channel ini ya. Selamat mencoba dan jangan lupa di subscribe.